Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Swords di situ. Kemudian ada energi dari Nine of Swords, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari kemudian ada di sana. Oke, baik. Dan kemudian ada di situ ya. Kemudian ada ini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Nampaknya memang seseorang ini tuh makin kesini makin merasa bahwa dia kayak udah puas gitu ya. Dia sudah puas bersama dengan dirimu. Ini terutama di soal bagian tanda petik tertekannya. Gitu ya. Ini tanda petik di bagian merasa tertekannya. Gitu loh. Nah, jadi kayak memang selama ini ketika dia menjalani dengan kamu, ada di situ tuh ya, kayak merasa bersalah. Gitu. Ada di situ tuh yang seperti kayak, apa aku ini jahat banget ya sama kamu? Gitu. Mari lihat. Apa aku jahat? Apa aku ini tuh hanya nanti kemudian memberikan kamu beban, sakit hati, kecewa. Karena kamu tuh jalan sama aku gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh dia kan tahu ya apa yang mampu dia berikan ke kamu, apa yang bisa dia kasihkan ke kamu gitu. Dan dia bisa aja tuh kayak ketika mau menghitung tentang kamu, wah kamu bakal kecewa nih gitu. Mau ngasih lebih sama kamu, banyak pertimbangannya dia gitu ya, banyak pertimbangannya dia di sana. Nah, jadi dengan kadar kualitas yang mampu dia sharing ke kamu, ini tuh nanti kayak bikin kamu merasa sia-sia kalau dengan dia ya. Satu saat kamu kayak menangis menyesal karena kamu memilih menghabiskan waktunya kamu, hidupnya kamu, tenaganya kamu dengan dia gitu. Jadi kayak Maria sudah cukup beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan bahkan ya, kayak dianya itu tuh memaksakan diri nih. Kemarin hari itu tuh bisa seperti yang kayak nggak tega ya ngelihat kamu gitu, nggak tega. Jadi kan dia semakin merasa tahu, ini asumsinya dia melihat kamunya itu tuh kok makin sayang sama dia, kok makin cinta, kok makin kuat kebutuhannya kamu akan kehadiran dari dirinya gitu. Nah, jadi perasaan cinta yang sebesar kamu miliki untuk dia itu tuh dia ndak punya. Perasaan sayang yang kamu miliki untuk dia itu tuh dia ndak bisa balas gitu loh. Ketergantungannya kamu kepada dia, dia tahu ketergantungan itu tuh hanya akan membebani dirinya dia gitu ya. Nah, jadi kayak seperti tidak berimbang relationship ini menurut dari si pasangannya kamu. Nah, di sana tidak berimbang. Yang ada tuh ruginya di kamu gitu. Dia pun tidak bisa menikmati, menari-nari dia di atas tindakan manipulatif, nge-PHP-in kamu yang bisa bikin kamunya itu tuh kecewa, menderita, sengsara karena patah hati gitu ya. Nah, dia tidak bisa dia gitu loh. Nah, bahkan sesuatu yang kamu anggap wajar dan normal untuk kamu mintakan dari relationship ini, di sini tuh dia katakan, aku belum
aku belum punya itu gitu loh ya di sana. Nah jadi kak udah beberapa waktu ini tuh kan dia, aduh kasihan kalau kamu ditinggalin sekarang, kasihan kamu kalau ditinggalin sekarang, kasihan. Tapi ya setelah dia pikir-pikir, kalau dia makin lama bersama dengan dirimu, nanti kamu makin kuat terikat ke dia gitu loh. Nanti sakitnya kamu itu tuh makin banyak. Nah jadi di sini tuh ya dia akan pakai cara, dia pelan-pelan akan menjauh dari kamu gitu. Pelan-pelan tentang kehadirannya dia dalam hidupnya kamu, dia kurang-kurangi gitu loh, sampai nanti pada akhirnya habis ceritanya dia bersama dengan dirimu. Nah kayak gitu ya. Nah jadi kamu gak usah heran kalau misalnya kemarin hari itu tuh sorry bukan kemarin ya, iya kemarin hari dia intens chattingan sama kamu, teleponan sama kamu. Kemudian belakang-belakangan hari dan berlanjut sampai setidaknya tanggal 21 makin berkurang. Yang tadinya teleponannya itu tuh ngabisin durasi 2 jam satu hari, mulai berkurang jadi 1,5 jam, nanti berkurang lagi jadi 1 jam, nanti berkurang lagi jadi 45 menit saja, 30 menit. Nah nanti jadinya cuma 10 menit dan kemudian hanya sebatas chattingan. Nah bisa dia kayak gitu. Nah namun juga ini memang energinya boleh vice versa ya. Sorry bukan vice versa tapi terbolak-balik ya. Terbolak-balik di situ. Energinya yang Mari bacakan barusan itu tuh bisa menjadi energi dari kamu ya. Nah jadi kayak apakah dia yang merasa bahwa ya kamu yang makin kesini itu tuh makin kurang untuk dirinya gitu ya. Dia tahu kamu mau bersama dengan dia, tapi bagaimana tanda petik servisnya kamu, effortnya kamu dalam hubungan kalian kok ya makin sedikit di situ ya. Nah jadi sudah sekian waktu dia coba untuk kompromi, terima apa adanya saja kamu ini. Namun kok makin kesini kompromi itu tuh makin lemah, makin gak sanggup dia, makin gak kuasa dia gitu ya Gemini. Nah dan tentu saja langkah yang dia ambil juga nanti itu bisa sama seperti yang barusan Mari sampaikan tadi. Nanti dia akan kurang-kurang ya, dia akan berlahan mengkurang-kurangi keterikatannya dia kepada kamu. Jadi di sini tuh terjadi kemunduran sesungguhnya kalau Mari nampak ya. Terjadi kemunduran. Bukannya kayak makin kesini makin bagus, makin kuat, komitmennya, makin besar rasa kasih sayangnya. Justru tidak gitu. Jadi intinya bahwa tentang kalian ini ya, tentang kamu dan dia ini, itu tuh kayak bisa-bisa nilainya makin tidak berarti bagi dia gitu ya. Kualitas dari relationship ini dia nilai kok kayak sudah tidak support lagi kepada rasa damainya dia itu. Nah di sana ya nggak kuasa dia gitu, nggak sanggup dia lagi itu loh, nggak bisa lagi dia kompromi tentang kamu dan dia gitu, nggak bisa ya. Makanya ya paling tidak itu ada yang mengambil sikap pelan-pelan. Memang tentu saja beberapa akan mengambil sikap cepat gitu, langsung dia kayak dia nggak blokir kamu, tapi boleh dia tuh diem aja sama kamu ya, dingin gitu sikapnya dia tuh ke kamu di sana, kayak seolah-olah dia tidak kenal sama kamu gitu, tidak ada ikatan yang sebegitu hebatnya antara kalian berdua gitu loh. Mulai dia kayak minta pisah ranjang kah, atau ini kalau udah rumah tangga mau dia menolak untuk aktivitas seksual kah sama kamu itu ya.
Tapi maksudnya dia itu tuh dia bukan mau menyakiti kamu ya. Itu loh. Tapi menurut dia ini adalah bentuk dari penyelamatan bagi dirinya dan juga bagi kamu. Gitu. Dia udah nggak bisa kompromi. Kamu nggak mungkin diajak untuk kompromi. Maka ada jalan bahwa dia harus melepaskan diri dari kamu dan kamu melepaskan diri dari dia. Gitu loh. Kalau mau berharap lebih tentang hubungan kalian ini, dia nggak bisa kasih dan kamu juga nggak bisa beri. Nah gitu dia. Ya. Kamu juga nggak sanggup ini menurut si pasangannya kamu jalani relationship dengan dia, nggak akan bakal sanggup kamu. Gitu loh. Karena beberapa lihat gini ya. Ini tidak semua tapi hanya ada beberapa di sini. Nampaknya kamu tidak single ya. Kamu tidak single lagi nih. Kamu udah punya pasangan juga ini kan? Entah kamu ternyata sudah punya suami, apakah kamu sudah punya istri, tapi terus kamu main dengan orang ini, kamu deket sama orang ini. Kamu membagi hatinya kamu dengan orang ini. Nah, jadi kalau posisinya adalah kamu yang sudah punya pasangan lain, dia ini kan bisa kayak berpikir, waduh, nanti kalau dia terus lanjut sama kamu gak akan mungkin punya masa depan dengan dia. Karena kamu pasti akan mempertimbangkan pasangannya kamu yang lain itu. Nah, di sana. Atau kalau dia yang sudah punya pasangan lain, dia juga gak bisa tinggalin pasangannya dia itu demi memilih bersama dengan kamu. Gak bisa. Di situ ya. Kamu gak bisa meninggalkan hidupnya kamu sebelum berjumpa dengan dia. Dan dia pun demikian. Gitu loh. Jadi kayak ada semacam kesia-siaan ya. Kalau kalian melanjutkan hubungan ini. Sia-sia. Gitu loh. Hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Buang-buang sumber daya diri. Jadi sebelum terlanjur lebih lama lagi, lebih bagus dimulai dari sekarang-sekarang ini. Berjarak dari kamu. Gitu loh. Kamu dia izinkan kembali ke masa lalu, ke kehidupan masa lalunya kamu sebelum dengan dia, dan dia juga mau minta pamit ini sebenarnya ya dari kamu untuk dia menjalani lagi hidupnya dia sebelum dia ketemu sama kamu. Gitu loh. Jadi nanti dia tuh bisa kayak cuman semacam menawarkan, udahlah kita temenan saja, atau kita sebatas kenalan saja. Itu maksudnya dia, nggak usah lagi terlibat dalam adegan percintaan, dalam adegan asmara, nggak usah. Gitu loh. Kalau kalian terlanjur berumah tangga, paling-paling pikirannya dia, ya udah kamu dengan hidupnya kamu sendiri, aku juga. Gitu. Karena kalau memaksa kamu untuk memikirkan tentang dia bisa mikir bahwa ya kamu juga bakalan nggak mau. Gitu loh. Sana ya. Jadi layarkanlah kapalmu, dia pun melayarkan kapalnya dia. Nah, kira-kiranya begitu. Jangan saling senggol. Gitu ya. Jangan saling ganggu. Nah, di sana. Ya kalau kamu dengan yang di sana, udah kamu dengan yang di sana aja. Nah, gitu, ya. Atau kalau dia yang sudah punya pasangan, ya udah dia balik lagi dengan pasangannya dia. Ya kamu carilah yang mana yang masuk ke yang bisa menerima ya, yang bisa menerima dirimu, yang bisa kamu terima juga gitu loh. Jadi dia ini tuh kayak mau menjadi orang yang bijaksana di sini ya. Dia yang mau mengambil sikap untuk lebih tanda petik lebih waras ya. Lebih waras untuk mempertimbangkan masa depannya kalian berdua. Seperti itu kalau mari lihat. Ya. Dan memang begini. Kalau dari kamunya sendiri ya. Memang dia ini kan pilihannya kamu ya. Dia pilihannya kamu. Dan kamunya itu tuh
bisa saja sudah merasa sesuai dengan apa adanya perjalanan hubungan kalian seperti gambaran kemarin-kemarin hari itu. Itu karena melihat kamu ndak ada problem di sini ya, yang merasa punya problem itu tuh pasangannya kamu. Gitu loh, Gemini. Dia yang menganggap ada isu ini, ada beban itu, ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Kalau kamu udah lempeng di sini kan, mari lihat. Kamu udah lempeng. Gitu loh. Ya kalau nggak bisa bermasa depan ya sudah, modelnya gitu kan. Kalau dia udah terlanjur punya pasangan ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau bisanya dia hanya semacam demikian, nggak apa-apa. Tapi yang kamu bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi menurut dia, oh ini ada apa-apanya. Oh ini akan menjadi masalah. Gitu. Lain di situ tuh pola pikirnya kamu dan pola pikirnya dia. Itu kalau melihat. Misalnya kalau hubungan kalian ini tuh ternyata hanyalah HTS. Judulnya ya, hubungan tanpa status. Menurut kamu bisa aja, oh iya udah cocok nih gitu. Tapi kamu dia oh nggak cocok. Di sana nggak boleh, nggak benar. Gitu, ya. Jadi ya, kalau memang betulan kamunya itu tuh seperti bacaannya Mari, bahwa memang kamu ingin dengan seseorang ini, maka ya mau nggak mau kamu ya yang mengusahakan untuk mengganti paradigmanya dia, pola sudut pandangnya dia. Gitu. Kamu coba untuk meyakinkan dia, enggak apa-apa, segala sesuatu itu baik-baik saja. Ya kamu harus banyak bacot di sini ya, kamu harus banyak ngomong ini sama dia. Gitu. Karena orang ini memang bisa dia dipengaruhi dengan ucapan-ucapannya kamu. Gitu loh. Kayak kamu bisa kasih jaminan bahwa ya kamu akan baik-baik saja ya. Kamu nggak minta banyak dari dia misalnya. Gitu. Ya kamu sudah puas dengan apa adanya relationshipnya kalian, misal. Gitu ya. Ya kamu gak akan kasih dia beban tambahan gitu, dan dia juga bukan beban bagi hidupnya kamu. Misalnya, kalau untuk mau dipengaruhi orang ini apakah masih bisa? Bisa gitu, sangat bisa ya di sana. Betul loh. Jadi dia butuh diomongin ini si dianya tuh ya. Kalau misalnya didiem-diemin kemudian kayak berharap bahwa dianya punya pola pikir baru yang akhirnya mau melanjutkan relationship dengan kamu, nampaknya itu agak berat ya. Itu tuh semacam kayak main judi untung-untungan. Nah, lebih bagus daripada main judi untung-untungan, ya dilakukan aja, ambil sikap tindakan yang terbuka ya, ngobrol dengan si dia. Gitu. Ya tapi kalau misalnya kamu punya pasangan dan dia masih jomblo, dia masih lajang, ya. Kamu udah punya pasangan dia masih lajang, ya ini memang agak berat juga ya. Karena udah pasti dia bilang, waduh ini kan gak adil untuk aku. Itu loh, kamu enak, kamu udah punya istri, kamu udah punya suami, atau kamu udah punya pacar di sana. Sementara dari aku cuman punya kamu sendiri saja. Nah, memang di situ tuh dia bisa kayak berpikiran logis juga ya, lah nggak benar. Banyakan enaknya di kamu. Konsekuensinya besar untuk dia. Konsekuensi negatifnya ya besar untuk dia. Gitu. Nah, jadi kalau kamu bermain-main api, pasang dua, dan dia hanya pasang cuman kamu sendiri saja. Nah, ini tentu akan berontak ya. Diri dia tuh akan berontak, nggak mau dia tuh ya, maunya tuh ya satu jumpa satu gitu loh ya. Kalau misalnya statusnya kalian hanya kamu yang mendua dan dia cuma sendirian, hanya bersama dengan kamu saja gitu. Kalau memang kondisi keadaannya seperti itu, ya kamu bermurah hati lah ya untuk juga melepaskan seseorang ini, karena kan kesian juga ya, kamunya enak-enakan lah, dianya nanti nggak jelas hidupnya dia nanti ke depan sana seperti apa, kesian ya. Nah di situ nggak peduli kamu mau merasa cocok apapun dengan dia ya,
Tapi kalau kamu nggak punya empati untuk mempertimbangkan dia, lo yo janganlah. Seperti itu ya. Nah, jadi posisinya kamu untuk di 14 hingga 21 sebenarnya itu tuh kayak banyak happy-happy-nya kamu di sini dengan pasanganmu ini. Gitu kan? Banyak happy, banyak seneng. Kamu seneng sendiri, kalau dia mah agaknya kurang. Gitu loh. Atau bahkan tidak. Seperti itu ya posisinya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Cancer, energi dari Aries di sana. Itu aja. Oke ya, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.